Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbullah Muhammad Jalaluddin. Saya dari Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk mereview skripsi yang berjudul Pergulatan Sains dan Agama. Jadi pertama-tama saya akan menyebutkan sistematika penulisan yang dipakai dalam skripsi ini. Lembar pertama ada judul dan lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan, halaman abstrak dengan bahasa Indonesia, halaman abstrak dengan bahasa Inggris, lalu ada kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi di pendahuluan tertulis pembahasan tentang pergulatan sains dan agama saat ini tetap menarik karena para pemimpin agama kini ramai-ramai menyerang Profesor Stephen Hawking. Dalam buku terbarunya The Grand Design, fisikawan dunia asal Inggris yang lumpuh dan hidup di atas kursi roda itu menyimpulkan alam semesta bukanlah diciptakan oleh Tuhan. Serangan balik itu tak kurang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Canterbury, Roman Williams, kepada The Times Uskup Williams. Kepada langsung oleh Uskup Agung Canterbury kepada The Times, Uskup Williams menyatakan, iman terhadap Tuhan bukanlah soal mencari jawaban tentang bagaimana satu hal berkorelasi dengan hal lain di semesta. Ini adalah iman bahwa ada sesuatu yang maha cerdas dan kuasa di mana segala hal di jagat raya ini bergantung pada keberadaannya. Ilmu fisika saja tak mampu akan memecahkan misteri kenapa tercipta suatu dari keindahan. Selain itu, kritikan juga datang dari berbagai kalangan agamawan, di antara Vincent Nichols, pemimpin gereja Katolik Roma di Inggris dan Wales, Lord Sykes, Rabi Kepala, dan Ibrahim Mogra, Imam dan Ketua Majelis Muslim Inggris. Sains dan agama merupakan dua wilayah pengetahuan manusia yang berbeda dari segi epistemologi. Sains yang berkembang saat ini lebih menekan kepada pengetahuan rasional dan empiris, sedangkan agama merupakan pengetahuan yang bersifat intuitif. Bagi John Hadley, hubungan di antara kedua mereka dapat berbentuk konflik, yaitu sains dan agama saling bertentangan, atau harmoni yang baik sains maupun agama saling melengkapi. Menurut fisikawan Ian G. Barbour, terdapat 4 hubungan dalam persoalan, yakni konflik independen, dialog, dan integrasi, dan dalam kasus yang ekstrim bahkan bermusuhan. Bentuk lain dari hubungan sains dan agama adalah dialog dan konfirmasi. Pergulatan sains dan agama dalam tulisan ini didasarkan pada pendekatan historis yang dibagi dalam urutan waktu secara umum, yaitu pada masa Yunani, Islam, Renaissance, dan modern. Pengelompokan pergulatan yang terjadi antara sains dan agama, sehingga diketahui setiap periode perkembangan sains dan agama memiliki ciri khas yang berbeda. Kita masuk di bagian abstraknya. Jadi, tulisan ini akan menjelaskan pergulatan antara sains dan agama dengan pendekatan kesejarahan. Hubungan kedua mereka dalam sejarah terjadi pada masa Yunani, Islam, masa Renaissance atau pencerahan, dan masa modern. Pengelompokan ke dalam 4 kelompok tersebut dilakukan untuk memudahkan analisis pergulatan sains dan agama sehingga dapat diketahui perbedaan karakteristik pada setiap periode perkembangan kedua mereka. Kita masuk pada masa Yunani, yaitu ada mitos dan kelahiran filsafat. Jadi mitologi, munculnya filsafat di Yunani itu setidak-tidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, ada bangsa Yunani seperti bangsa yang ada di wilayah sekitarnya memiliki mitologi.
Mitologi itu dapat dianggap sebagai perintis dan mendahului filsafat, karena mitos-mitos itu sudah merupakan percobaan untuk mengerti. Yang kedua, bangsa Yunani telah memiliki kesusastraan seperti puisi karya Homer dengan judul Iliad dan Odyssey, sehingga ikut mempengaruhi munculnya filsafat. Ketiga, pengaruh ilmu yang berkembang saat itu di wilayah sekitarnya. Jadi orang Yunani berhutang budi kepada bangsa lain karena telah mendapatkan ilmu seperti ilmu hitung dari Mesir, ilmu astronomi dari Babilonia. Jadi penjelasan sedikit, mitologi itu merupakan suatu faktor yang mendahului filsafat dan mempersiapkani ke arah timbul filsafat gitu. Itu adalah awal dari muncul filsafat di Yunani. Ya, faktor-faktor. Jadi lanjutannya di sini ada masa filsuf pertama menerima objek penyelidikannya dari mitologi, yaitu alam semesta dan kejadian-kejadian yang setiap orang dapat saksikan di dalamnya. Mitologi Yunani sungguh pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, tetapi jawaban-jawaban tersebut tanpa kontrol rasio. Sedangkan para filsuf menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam dan pendekatan rasional, sehingga ada perbedaan dan mengakibatkan perdebatan di antara mitologi dan filsafat. Mitos dapat menunjukkan kepada dongeng-dongeng, biasanya merupakan dongengan dengan bintang-bintang sebagai pelaku. Tujuannya adalah untuk memberi moral atau prinsip tindakan dan bukan untuk meriwayatkan suatu kejadian dalam sejarah secara terperinci. Arti yang sesungguhnya sangat beruntung kepada konteks keagamaan. Kebanyakan ahli-ahli filsafat agama dan para ahli teologi agama tidak mengajarkan bahwa tiap-tiap perkataan dalam kitab suci mereka harus dipahami secara harfiah, tetapi dengan cara berpikir tentang kebenaran-kebenaran yang tertinggi. Bahasa sebagai bentuk pemikiran dan ekspresi tentang kebenaran yang mutlak dirasakan tidak mampu untuk membentangkan kebenaran yang mutlak. Kata-kata hanya mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk memahami arti kata-kata Tuhan, cinta, maksud. Jadi sejak abad ke-6 sebelum Masehi, rasio telah menggantikan mitologi yang menjadi kepercayaan dan merupakan bentuk keberagaman bangsa Yunani pada saat itu. Telah berkembang pada dua arah, yaitu pertama, penjelasan alam semesta secara mistis di luar sejak kepahlawanan. Kedua, pada pemikiran tentang etika seperti tertuang dalam cerita Zeus. Pemikiran mitologi tersebut merupakan bagian dari evolusi ide menuju ke pemikiran filsafat. Seluruh filsafat Yunani dapat dianggap sebagai suatu pergumulan yang panjang antara mitos dan rasio. Jadi itu yang ada di bab awal penjelasan tentang filsafat. Jadi ada juga masa Islam, yaitu penerimaan dan pengembangan ilmu dan Islam. Ya, baca dikit. Perkembangan ilmu di dunia Islam masa klasik ditandai dengan kemunculan perpustakaan-perpustakaan di wilayah Islam. Ya, seperti perpustakaan Abbasiyah di Baghdad dinamakan dengan Bait al-Hikmah yang didirikan oleh Khalifah al-Ma'mun. Jadi peran utama perpustakaan Bait al-Hikmah ini adalah untuk menyimpan terjemahan ilmu-ilmu Yunani, yaitu para penguasa Spanyol yang menjadi penerus Bani Umayyah pada tahun 1031, menjadi terkenal dengan perpustakaan-perpustakaan mereka di Saragossa, Granada, Toledo, dan di tempat-tempat lain.
Jadi pengetahuan ilmiah orang Arab pada mulanya sangat terbatas dan secara umum bersandar pada mitologi, sama kayak orang Yunani yang telah dijelaskan tadi. Jadi orang-orang yang punya rasa ingin tahu yang keras, orang Arab itu mempunyai rasa ingin tahu yang keras, terus begitu masuk Islam tertarik pada pengetahuan kuno yang secara tiba-tiba mereka ketahui. Segera mereka melihat manfaat dari pengetahuan tersebut bagi mereka, terutama dengan perintah agama baru ini untuk meneliti jagat raya dan menemukan realitas ciptaan Tuhan. Jadi Al-Quran tidak melarang penyelidikan jagat raya, sebaliknya justru menganjurkan kegiatan ini. Sebab penggunaan pengetahuan dan akal secara benar hanya akan menghasilkan kebaikan. Itulah sebab ilmuwan-ilmuwan masa awal secara terbuka mengambil pengetahuan baru ini dan menggabungkan ke dalam kerangka kerja intelektual mereka. Jadi Al-Quran telah membangkitkan semangat ingin tahu umat Islam dengan adanya ayat mutasyabihat. Ayat tersebut membutuhkan pemahaman rasional dan pengetahuan yang mendalam agar dapat penafsiran yang sesuai. Ya, mengikuti tradisi para multidisipliner Yunani, ilmuwan di dunia Islam juga melakukan kajian di bidang pengetahuan, penafsiran atas pernyataan Al-Quran untuk menyelidiki jagat raya, terus mendorong penelitian mereka. Lanjut ada jadi ada lanjutannya, ada hubungan ilmu dan agama pada masa kejadian Islam merupakan sebuah hubungan yang sangat harmonis ya di antara keduanya, bahkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan ilmu dan agama sepanjang sejarah peradaban manusia sampai saat ini. Jadi Islam sebagai agama dapat menerima warisan kebudayaan yang telah dikembangkan oleh bangsa Yunani dan kemudian disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi agama Islam tuh dia kayak gitu. Jadi ada masa yang terakhir yaitu masa Renaissance, yaitu ilmu melawan dominasi gereja. Jadi kita mulai dari awal dulu. Kata Renaissance itu dari apa sih Renaissance? Jadi Renaissance itu dari bahasa Inggris yang berarti kelahiran kembali. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di antara orang merasa dirinya yang sebagai telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Kayak apa ya? Reinkarnasi enggak sih? Dalam kelahiran kembali itu orang kembali kepada sumber-sumber yang murni sebagai pengetahuan dan keindahan. Ya, jadi itu tipis-tipis tentang Renaissance. Jadi beberapa pokok pemikiran masa Renaissance adalah sebagai berikut. Pertama, ada gerakan humanisme berusaha tidak saja untuk menerjemahkan sumber-sumber Yunani dan Romawi, tetapi juga mencari nilai atau gaya hidup manusia yang terkandung di dalamnya. Nah, kedua, penolakan tradisi Aristoteles abad pertengahan. Dan yang terakhir ada Akademi Florentina yang merupakan suatu konsekuensi penolakan Aristotelian. Yang keempat, pemikiran Renaissance juga terbuka kepada ilmu-ilmu yang baru mulai terbentuk dan terakhir dalam lapisan agama. Periode ini ditandai oleh ketidakpuasan pada kemapanan yang mengarah kepada reformasi Protestan. Unsur-unsur Renaissance yang mempengaruhi filsafat ialah humanisme, kebangkitan untuk mempelajari sastra klasik dan penyambutan dengan semangat atas realitas hidup ini. Dalam Renaissance dunia diterima seperti apa adanya. Sebab orang merasa kerasan atau at home di dunia dan menghargai sekali kepada hal-hal yang baik dari hidup ini. Selain itu, karena adanya perspektif baru bagi kesenian dan kesusastraan, maka orang menjadi makin optimis. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya penemuan-penemuan di bidang ilmu dan penemuan-penemuan di benua baru.
yang mengakibatkan timbulnya pemikiran-pemikiran baru dan di segala bidang hidup. Pada zaman Renaissance ada banyak sekali penemuan-penemuan. Penemuan itu diantaranya ialah penemuan metode ilmiah oleh Roger Bacon dengan pendekatan induktif. Bacon melihat bahwa Aristoteles telah mengembangkan cara berpikir dari observasi bagian-bagian partikular, kemudian ditarik kesimpulan yang universal oleh Bacon. Pendekatan tersebut digunakan dalam pengetahuan yang bersifat empiris yang digunakan untuk ilmu-ilmu alam. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah tadi itu ya, jadi sains itu berkembang pada saat ini, baik sains teoritis maupun aplikatif telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Peran sains tidak dapat diabaikan begitu saja karena sejak awal perkembangannya telah mengubah cara pandang manusia tentang dirinya dalam alam sekitar sesuai dengan pandangan sains. Ya, begitu juga peran agama yang tidak dibatasi hanya pada pengetahuan empiris dan rasional saja seperti yang terjadi dalam sains. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.